الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Para jamaah Bapak sekalian, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya kami mengajak kita semuanya untuk senantiasa terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam bentuk kenikmatan pada kita semuanya. Nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan waktu luang, kesempatan dan seterusnya. Begitu banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita semuanya. Bapak sekalian, semoga nikmat-nikmat tersebut bisa kita manfaatkan untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada sang suri tauladan, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli bait, para sahabat beliau, umat beliau hingga hari kiamat nanti. Hadirin berbahagia Bapak sekalian, sekarang kita masih di bulan Rabiul Awal. Tanggal berapa Pak? Kita rada bingung kalau masalah bulan Hijriah. Tanggal berapa ya? Berapa Pak? Ada pendapat dari para ulama seperti itu. Kalau hari Senin tempo hari yang tanggal merah itu Maulid, berarti tanggal 12 Rabiul Awal, tambah 7 lah kalau lebih Pak ya. Berarti 19 ya, 18 kalau 20 di antara itu. Saya juga bingung. Kita sepakati tanggal 19 ya. Berarti masih hangat-hangatnya kita berbicara atau mengangkat tema mengenai baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum ke situ, saya ingin memotivasi kita semua bahwa ada sebuah hadis yang rasanya populer. Hadis ini sering kita dengar disampaikan oleh para asatidz kita, para kiai, para ulama kita. Tatkala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, "Idza marartum." Marartum itu lewati, enggak sengaja bertemu. Kalau kalian melewati taman surga, ya, farta'u, kata Rasulullah, silakan mampirlah. Dianjurkan untuk mampir, sebisa mungkin mampir. Qila, kemudian dikatakan pada Rasulullah, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang baginda maksudkan dengan taman surga tadi? Apa yang engkau maksudkan dengan taman surga tadi, riyadul jannah ya Rasulullah? Kemudian baginda bersabda, hilaqul dzikri, yakni halaqah perkumpulan yang di situ orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dijelaskan oleh para ulama kita apa yang dimaksud dengan halaqah dzikir ini, maka umum. Di antara para ulama mengatakan umum. Jadi meskipun di situ orang berkumpul kemudian mengkaji ayat-ayat Allah, 1-2 ayat dibacakan kepada mereka, kemudian digali hikmahnya, bahkan
hadis juga dibawakan, itu termasuk halaqah zikir, majelis ilmu, majelis zikir dan seterusnya. Yang menarik hadirin Allah muliakan, farta'u ini, mampir ini ternyata kalau menurut bahasa orang Arab, farta'u itu bukan hanya mampir, Pak, tetapi bukan hanya ngadem, mampir di sebuah taman. Ternyata di situ ada makanan, ada minuman, kita diservis, full service. Kita bayangkan ada apa istilahnya itu, garden party, garden apa sih? Garden party, ya Pak, ya Pak. Orang-orang pesta di kebun itu, artinya walimahan di kebun, yang biasanya kursi jarang itu. Ya. Ya di situ ada banyak makan, ada banyak minuman, makanan mewah, minuman segar dan seterusnya. Jadi pertama itu kita mampir bukan hanya duduk, tapi juga diservis, ada makanan, ada minum. Insyaallah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita coba merenung kembali, melihat kehidupan sehari-hari, ketika ada orang yang meninggal dunia, sholat jenazah. Biasanya doa kita adalah Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Itu kalau ada orang yang wafat meninggal dunia, doa kita, ya Allah jadikan kuburan mayit ini taman di antara taman-taman surga, dan jangan engkau jadikan kuburannya lubang di antara lubang-lubang neraka. Pada akhirnya nanti hikmah yang mungkin bisa kita tadabburi, semoga orang-orang yang suka hadir di majelis zikir, majelis ilmu, semoga kubur kita nanti lapang seluas taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Ini sekali lagi adalah muqaddimah saja sebagai motivasi buat saya pribadi dan kemudian pada kita semua. Hadirin Allah muliakan, tadi kita sampaikan, kita sepakati kita malam ini masuk ke malam 19 atau 20 Rabiul Awal. Mungkin kajian-kajian sebelumnya ada yang coba mengangkat tema ini, tapi kita bukan maulidan ya Pak. Ada Pak yang maulidan di sini Pak? Ada. Boleh nggak Pak? Kita nggak bahas maulidan nggak ya Pak ya? Yang pasti itu kalau kita masuk ke situ banyak perdebatan, banyak dalil, silakan. Kalau kita meyakini boleh, silakan saja. Kalau tidak ya silakan saja. Kembali nafsi, kembali kepada masing-masing kita. Tapi kalau boleh kemudian saya sedikit menyampaikan bahwa menurut saya pribadi lah Pak ya, mau sepakat silakan, enggak juga Pak. Maka acara itu semacam momentum saja. Semacam momentum. Bulan lalu Agustus kita ada namanya apa Pak? Agustusan. 17 Agustus. Apa semangatnya di situ? Cinta negara, nasionalisme. Ya, kemudian membangkitkan kita sebagai rakyat. Mari kita perjuangkan negara kita, bahu-membahu kalau bisa maju terus menjadi apa sekarang lagi demam timnas sekarang kita itu. Insyaallah Sintayong dengan apa namanya atlet-atlet yang luar biasa berbakat. Jadi saya ikut juga Pak, ikut di dunia maya. Sedang apa komentar orang itu menyala, atau kobaran api. Artinya kita diminta untuk bangkit rasa nasionalisme kita. Masalahnya kemudian adalah nasionalisme ini bukan hanya 17-an diminta bangkit Pak. Setiap hari. Dulu kalau kita kecil itu hampir setiap Senin pajar bendera. Hormat gerak tuh, hormat gerak. Ingat Pak ya? Itu setiap pekan ada, setiap Senin ada. Terus kenapa pula 17 Agustus dibesar-besarkan, kemudian hampir setiap rumah ada bendera merah putih, setiap kampung ada lomba ini itu, pokoknya semangat pesta rakyat katanya betul. Karena memang itu momentum.
Kalau boleh kita ilustrasikan bahwa sama, kurang lebih sama dengan orang-orang yang merayakan Maulid itu. Maka 12 Rabiul Awal semacam momentum mengenang kembali. Kalau kita baca sejarah Maulid itu kan ada pada saat Salahuddin Al-Ayyubi mengangkat semangat kaum muslimin ketika perang salib waktu itu. Ini momentumnya apa? Cari momentum membangkitkan semangat kaum muslimin. Maka akhirnya kemudian tercetuslah ide, ya, ini antara salah satu versi Pak ya, untuk mengangkat momentum itu melalui Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumpul kembali, kenal kembali. Oh ini dulu perjuangan Nabi seperti ini, para sahabat seperti ini, diambil hikmahnya, menyala kembali semangat jihad kaum muslimin. Akhirnya, ya, kemudian semangat jihad menyala dan kembali menguat, ya, semangat kaum muslimin untuk berjihad. Ya. Jadi ini lagi-lagi pendapat pribadi, ya, walau alam jika Bapak kemudian ada pendapat yang lain, ya silahkan. Hadirin yang berbahagia, yang pasti Rabiul Awal ini adalah bagi sebagian kita, bahkan di beberapa kaum muslimin di beberapa negara, menjadi bulan-bulan yang istimewa. Alasannya tadi itu, alasannya adalah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Salah satu keutamaan beliau tidak dimiliki oleh para nabi yang lain adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada seluruh umat manusia, lintas suku. Saya orang Sasak, suku saya Sasak. Ada orang Jawa di sini, mohon maaf, ini bukan mungkin suku ya Pak, Raja Jawa kemarin sempat viral. Bukan itu maksud saya. Ada mungkin orang Bugis, ada mungkin suku orang Padang, ada mungkin Karo, ada dan seterusnya. Ada mungkin juga Sunda dan seterusnya. Lintas suku, lintas ras, apapun warna kulit kita, apapun status kita, maka dimanapun kita berada, ada di ujung Afrika sampai kemudian di tengah-tengah Eropa, ada di sana di Antartika dan seterusnya, kita tidak ada pilihan ketika berhadapan dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali kita tunduk dan patuh. Enggak ada pilihan. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat 28. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali kafah. Kafatan universal kepada seluruh manusia. Basyira wa nadhira, pemberi kabar gembira. Rasul menyampaikan ada surganya Allah bagi orang yang pendosa, ada rahmatnya Allah bagi orang pendosa, ada maghfirahnya Allah, ampun Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira. Ada rahmat Allah, ridha Allah, surga Allah dan seterusnya. Tapi juga nadhira, pemberi peringatan. Nabi mengingatkan hati-hati, ada ancaman Allah. Allah juga bisa murka, Allah juga bisa marah dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki punya neraka dan seterusnya. Wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ini kemudian menjadi salah satu keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lainnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan nanti pada hari kiamat, Rasul dalam salah satu riwayat mengatakan ketika Isra dan Mi'raj tidak salah, Nabi melihat ada seorang nabi tidak datang, satu orang datang, artinya umatnya hanya satu, yang beriman hanya satu, ada yang dua, ada yang tiga. Kemudian beliau melihat ini ada seorang nabi kok banyak pengikutnya ini. Bertanyalah beliau kepada malaikat Jibril, ini siapa wahai Jibril? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian malaikat Jibril menjawab, umatmu nanti lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Artinya para nabi-nabi itu yang sebelum-sebelumnya diutus pada umat tertentu pada waktu tertentu. Tapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diutus pada seluruh umat manusia karena memang beliau khataman nabiyyin, penutup para nabi. Sudah sempurna bangunan kenabian yang dibawa oleh Rasulullah dan para rasul-rasul yang lain. Hadirin yang berbahagia, Bapak sekalian, saya ingatkan kembali bahwa kita sebagai seorang muslim minimal kita menyebut nama Nabi itu berapa kali, Pak? Ada yang pernah itu nggak? Berapa kali Pak kita menyebut nama Nabinya, Pak? Berapa ya? Jawab azan aja sudah berapa kali itu? Ya, kan 5 kali dalam sehari itu baru jawab azan. Belum kemudian kita sholat tahiyat pertama, tahiyat kedua. Katakanlah kalau dihitung-hitung kurang lebih ada 40-an kali kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di luar Bapak sholat sunnah, di luar kemudian sholat qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud dan seterusnya. Artinya begitu banyak. Dan yang paling sering adalah ketika kita melafazkan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini yang disebut dengan syahadatut tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadatut tauhid. Kita menyaksikan, bersaksi, bersumpah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang keduanya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kita sebut dengan syahadatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mutlak. Dua syahadat ini, syahadatul tauhid dan syahadatul Rasul. Yang ingin kemudian kita ketengahkan pada malam hari ini adalah makna syahadatul Rasul itu. Apa arti syahadatul Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nanti ada waktu, kemudian kalau misalnya ada sisa waktu, kita kemudian bahas sedikit ma wajibuna, apa kewajiban-kewajiban kita kepada nahwar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Pak sekalian, ketika kita melafazkan syahadatul Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, para ulama kemudian memberikan definisi. Jadi ini sekedar tadkirah, Pak ya. Yang diinginkan adalah jangan sampai kita hanya melafazkan saja, cuma hampir tidak ada ruh kita melafazkan syahadatul Rasul itu. Makanya para ulama mengatakan yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Tasdiq, membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima akhbar, terhadap apa-apa yang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Apa yang dikatakan oleh Rasul? Masalah ghaib. Kita ini yakin surga dari mana, Pak? Yakin banget dengan surga kita? Yakin. Hakul yakin. Ya, harus yakin, Pak. Kalau nggak yakin, ya kita dipertanyakan keimanan kita. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu langsung begitu buka mushaf Al-Fatihah kita lewati Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi lil muttaqin. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Perkara-perkara yang ghaib. Kita yakin betul ada surga, ada neraka, ada malaikat. Masalahnya tahu dari mana? Rasul yang mengabar. Maka kita tidak ada pilihan lain. Tadi saya sampaikan di awal, tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kalau dulu para sahabat kan mereka di antara keutamaan mereka sesekali malaikat datang bentuknya wujudnya manusia. Ya mungkin sampai sekarang pernah, tapi kita nggak tahu sebagai manusia. Coba dilihat hadis yang kedua, Arba'in Nawawiyah. Ketika ada orang yang datang bentuknya Insyaallah, artinya klimis, ganteng, pakaiannya bersih, tidak ada sisa, bukan seperti orang yang capek baru bepergian. Ganteng lah pokoknya. Tanya kan man iman, apalagi man Islam dan seterusnya. Ketika di akhir Umar tanya kan, siapa dia Rasulullah?
Itu malaikat Jibril. Ataakum yu'allimukum dinakum. Tadi Jibril datang alaihissalam mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Malaikat Jibril. Kapan tahunya? Setelah pergi. Tapi itu wujudnya manusia. Kalau wujud yang aslinya, silakan dibaca nanti riwayat tentang Isra dan Mi'raj. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Itu ada cerita sayapnya aja, ujungnya di sebelah barat, atau lagi di sebelah timur, saking besarnya. Dan itu berapa gitu, sayapnya malaikat Jibril. Lagi-lagi itu riwayat ya. Artinya ya kita tidak bisa juga kemudian mengilustrasikan apakah malaikat. Tapi alam, makanya mungkin sekarang ada film, biasa malaikat di film itu punya sayap ya? Punya sayap. Walau alam ya. Karena emang sumbernya agama ini satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasdiquhu fima akhbar. Yang pertama adalah Nabi mengabarkan perkara-perkara yang baik tadi, ada malaikat, surga, neraka dan seterusnya. Kemudian Nabi Muhammad juga telah sampaikan di sini membawa kabar mengenai kejadian-kejadian yang menimpa umat-umat terdahulu. Ingat Pak, ketika kita bercerita mengenai umatnya Nabi Lut misalkan, waja'alna 'aliyaha safilaha, yang di atas menjadi bawah, dibalik. Umat Nabi Nuh, banjir bandang besar. Umat Nabi Hud dan seterusnya. Kaum Tsamud, umatnya Nabi Saleh dan seterusnya. Jadi pertanyaan adalah, itu berlalu ribuan tahun yang lalu. Dari mana kita tahu? Nabi Muhammad SAW yang menceritakan. Kemudian Nabi juga membawa berita tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Nanti proses kiamat, ada tiupan sangkakala, ada kemudian apa itu? Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan. Ada yaumul hisab, kita dihitung amal. Yaumul mizan, ditimbang. Kemudian sirat, titian jembatan yang akan kita lari baru. Kemudian surga dan neraka dan seterusnya. Itu belum terjadi ya, karena kiamat juga belum. Tetapi Nabi yang mengabarkan ada tahapan-tahapan, ada proses-proses yang nanti kita lalui. Maka lagi-lagi tidak ada pilihan lain kecuali kita percaya dan yakin, haqqul yakin kepada apa yang disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang membawa kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqa bihi, orang-orang yang membenarkannya, semoga kita semuanya, ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Contoh realnya siapa Pak? Ketika kita bicara sirah para sahabat, kita sebut misalkan contohnya Abu Bakar Siddiq Pak ya. Mungkin pernah tahu ceritanya, baca mungkin atau dengar. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi cerita. Selesai peristiwa tersebut, keesokan harinya Nabi bercerita kepada orang-orang Quraisy. Apa yang terjadi? Nabi menjadi bahan tertawa. Gak ada yang percaya, gak ada yang percaya. Nabi dibully, Nabi kemudian dibilang pembohong, pendusta. Padahal sebelum itu Nabi adalah orang yang paling jujur di kota Makkah waktu itu. Ketika menyampaikan Isra dan Mi'raj, jadilah Nabi tukang dusta menurut orang-orang Quraisy. Bahkan dikatakan juga hampir-hampir para sahabat yang sudah masuk Islam waktu itu goyang Pak. Karena nggak mungkin perjalanan berbulan-bulan pakai kuda lagi pakai onta ditempuh dalam satu malam Pak. Nggak ada yang percaya, nggak ada yang percaya. Meskipun Nabi Muhammad SAW ketika diuji Pak, diuji publik, orang-orang Quraisy tanya, emang
kalau kamu Muhammad SAW mengaku pernah ke Baitul Maqdis, silakan tolong ceritakan bagaimana Baitul Maqdis itu. Nabi cerita pada detail, jumlah tiangnya, jumlah pintunya, jumlah jendelanya. Bahkan Nabi bilang, ketika perjalanan pulang, ada kafilah yang menuju Mekah kehilangan salah satu kendaraannya, ontanya. Jadi ketika orang itu nyari nyusul, onta saya mana nih hilang. Nabi bilang, Nabi bilang ke orang mencari itu, tentunya orang itu hanya dengar suara saja, ontamu di sebelah sana. Diketahui pada orang itu. Keesokan harinya orang-orang Quraisy ketika kafilah ini nyampe, ditanya, betul nggak onta kamu hilang? Betul, onta saya hilang. Saya juga dengar ada suara, ada yang memberitahu onta sebelah sana. Ketemu. Sampai seperti itu detailnya. Lagi-lagi, tapi mereka tidak mau beriman. Ogah beriman, justru tetap aja mengatakan, menuduh Nabi berdusta. Sampai tadi para sahabat yang sempat goyang. Akhirnya orang-orang Quraisy mengatakan, tinggal satu lagi nih, satu orang lagi. Kalau kita bisa goyang imannya orang ini, maka habislah Muhammad. Selesai sudah dakwah Nabi Muhammad SAW. Artinya nggak ada kemungkinan untuk bisa bertahan lama lagi. Siapa dia? Abu Bakar. Ketika kemudian orang-orang Quraisy mendatangi Abu Bakar Pak radhiyallahu taala belum tahu cerita Isra dan Mi'raj ini. Datanglah mereka itu. Bahasa kita mungkin dengan bahasa bebasnya cerita, kemudian ditanyalah Abu Bakar, bagaimana pendapatmu mengenai kisah tadi? Apa jawaban Abu Bakar? Kalau itu yang menyampaikan Muhammad SAW, dia pasti benar. Dia pasti benar. Tidak mungkin bohong. Jadi ini contoh aplikatif tasdiqun Nabi Muhammad SAW, membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka jadilah sekarang titel As-Siddiq, gelar As-Siddiq sampai ribuan tahun, ratusan tahun masih ada penyebutannya setelah nama Abu Bakar As-Siddiq. Setelah peristiwa itu kemudian gelarnya mulai disematkan pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hadirin berbahagia, pertama, ma makna syahadatul rasul, apa arti asyhadu Muhammadar Rasulullah? Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para ulama mengatakan ta'atuhu fima amara. Apa itu? Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau perintahkan, kepada apa yang beliau perintahkan. Mohon maaf, kita nostalgia sejenak. Masih ingat Pak rasanya disunat Pak? Enggak. Ada yang mau lagi Pak? Kalau pertanyaan saya ganti, ada yang menikah lagi gitu. Waduh, itu ya katakan emang sakit ya, gimana pun emang sakit. Kemudian zaman dulu belum ada model kayak sekarang ini, laser, bahkan sekarang bisa di request modelnya. Belum lagi sekarang, mohon maaf, nggak tahu mulai kapan munculnya CD untuk anak-anak setelah sunat itu. Dulu zaman kecil kita nggak ada rasanya, di kampung saya nggak ada tuh. Bahkan itu menakutkan buat kita dulu ketika masih kecil. Bahkan suka ditakut-takutin. Kalau sedikit bandel dan takutin, apa kata orang tua? Sudah nanti. Ditakut-takutin dengan khitan tadi, kan emang sakit, kita berdarah-darah juga, kita nangis-nangis juga. Dan kita ingat betul, tangan sebelah kanan dipegang, kaki dipegang, udah kayak. Tapi gimana Pak? Itu tidak ada pilihan. Seperti itu yang Nabi Muhammad SAW bawa syariatnya. Tidak ada pilihan lain.
kecuali ada pilihan lain. Walau karena nggak ada ya, kelingking dipotong misalkan. Tidak ada pilihan lain kecuali pada pilihan lain seperti sholat. Saya nggak bisa sholat berdiri nih, silakan boleh duduk pakai kursi silakan. Nggak bisa juga pakai kursi karena mungkin saraf kejepit, susah. Silakan berbaring ya, atau terlentang. Nggak bisa juga berbaring terlentang, dia sudah koma tapi masih bisa diajak komunikasi, mungkin nggak koma lah, sakit pokoknya masih bisa diajak komunikasi. Udah suruh sholat dengan isyarat mata aja ya, kalau nggak bisa mungkin sudah meninggal disolatkan ya. Artinya ada pilihan, nggak bisa berdiri, duduk dan seterusnya. Tapi kalau khitan ada pilihannya berdarah-darah, kemudian dia sakit, dia takut, mau nggak mau tetap harus dilakukan. Ta'atuhu fima amar, seperti itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi contohnya misalkan belum lama viral apa Pak? Masalah hijab Pak ya. Ketika ada seorang ikut Pak ceritanya Pak, dokter yang tidak mau melepas hijabnya, kemudian milih resign dari salah satu rumah sakit. Karena ya itu kan juga sempat ramai waktu itu masalah apa? Masalah paskibra yang kemudian macam-macam kemarin ya. Artinya versi kita ini nggak tahu kalau kemarin ya, versi kita ya dia memilih melepaskan mata pencahariannya. Di bayangan kita Pak, kalau tidak ada mata pencaharian, nganggur, umumnya kita berpikir besok kita akan makan. Umumnya kita seperti itu mikirnya, anak-anak sekolahnya bagaimana dan seterusnya. Tapi hijab kemudian diperintahkan Rasulullah SAW, kemudian ya tetap kemudian memilih mengenakan hijab dan melepaskan mata pencaharian. Salah satu contoh yang kita ikuti beberapa belakangan terakhir. Tadi berbahagia, yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, kemudian ta'atuhu fima amar. Yang ketiga kemudian adalah ijtinabu ma naha anhu, yakni menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW dan umum ya. Seasyik apapun ya, itu adalah larangan Rasulullah SAW. Kalau nggak salah ada lagunya tuh Pak, lagu Roma. Ingat Pak ya, kalau kita dulu lagu Roma hampir banyak yang hafal. Kenapa? Zina itu haram karena itu cara binatang, gitu ya. Apalagi ke lagunya itu. Artinya itu ada larangan Rasulullah SAW, sepertinya enak gitu. Sepertinya enak, mabuknya sepertinya, judinya sepertinya enak. Tapi lagi-lagi dilarang Rasulullah SAW. Yang kita yakini adalah setiap larangan pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Yang keempat adalah yang terakhir, la na'budu illa bima syara'a. Kita tidak beribadah kecuali mengikuti syariatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak sesuai ini, itulah yang sering kita dengar, dia melakukan bid'ah. Tidak ada dalilnya sama sekali, tidak ada contohnya sama sekali. Dan ini kalau kita bicara ini poin ini Pak, ini juga banyak perdebatan di antara kita semua di kalangan para ulama. Baik, ini 4 makna ya, 4 maksud daripada syahadatul Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sedikit saja, setelah kita menghayati syahadatul Rasul ini, kira-kira sekarang kita bicara mengenai apa kewajiban kita kepada Rasulullah SAW. Tadi kita disampaikan makna syahadatul Rasul. Kemudian setelah itu tentunya apa langkah berikutnya? Yang pertama para ulama mengatakan al-imanu bihi, mengimani Rasulullah SAW.
Dan rasanya kita beriman semua. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Yang kedua adalah mahabbatuhu, mencintai Rasulullah. Mahabbah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah menjadi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mengalahkannya kecuali rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara urutan Pak ya, cinta kepada Rasulullah ada setelah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rasulullah bersabda, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Rasulullah, lebih ia cintai daripada dirinya sendiri. Makanya ketika ini dihayati betul oleh para sahabat, makanya ketika perang Badar, para sahabat menjadi tameng hidup baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Meskipun pada akhirnya juga Nabi berdarah-darah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian min nafsihi, bahasa kita mah kalaupun harus mati mengorbankan nyawa ya. Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa walidihi, bahkan kepada kedua orang tuanya kita harus kalahkan rasa cinta kita. Wa waladihi, anak-anaknya, keturunannya. Wan nasi ajma'in, bahkan pada seluruh manusia rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus diutamakan. Kemudian yang paling penting, Bapak sekalian memuliakan jamaah sekalian, Nabi menyampaikan bahwa adibu auladakum ala khisali thalathin, ajarkan kepada anak-anak kalian 3 hal. Berarti ini kita tularkan ya Pak, kita tularkan kepada anak-anak kita. Apa itu? Rasulullah menyampaikan ala hubbi nabiyikum, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tidak mau rasa cinta ini kita wariskan. Kita punya anak, alhamdulillah, wariskan cinta Nabi ini pada mereka. Sekarang bentuknya macam-macam. Ada kemudian film-film kartun, ada bacaan-bacaan Islami. Itu proses kita membuat anak kita, keturunan kita cinta pada Nabi Muhammad SAW. Bapak beritahu, wa hubbi ahli baitihi, mencintai ahli bait keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga lagi viral. Ya. Apa viralnya? Saya nggak tahu Bapak ikuti atau enggak. Nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang habaib itu enggak ada. Habaib di Indonesia itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kita nggak bahas itu. Artinya ketika ada keluarga Nabi, kita mencintai. Meskipun begitupun keluarga Nabi tidak menjamin lebih baik daripada yang bukan keluarga Nabi. Ingat Pak, ketika ada kalau salah Usama bin Zaid, ketika ada anak dari tokoh waktu itu yang gini Pak, yang mencuri, ya Pak, Usama bin Zaid coba melobi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tolong jangan dihukum. Ini anak pejabat, anak orang penting, anak ring 1 dan seterusnya. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Lau kana Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha, kama qala Rasulullah SAW. Ya. Kata Rasulullah kemudian, seandainya Fatimah anakku yang mencuri, maka aku sendiri yang akan potong. Lah, karena tidak ada perbedaan. Meskipun dia maaf keturunan Nabi, kalaupun kemudian akhlaknya jauh, iman atau perbuatannya jauh dari pada baginda yang mulia, maka tidak ada keistimewaan. Yang ketiga adalah, ini juga penting, wa ala qiraatil Quran. Anak-anak kita, anak cucu kita suka membaca Al-Quran. Jadi 3 yang pesan Nabi Muhammad SAW. Ajarkan anakmu mencintai Nabi, ajarkan mereka mencintai keluarga Nabi, ajarkan mereka mencintai membaca Al-Quran. Jadi pertama, mengimani Nabi,
Kedua adalah mencintai Nabi. Kita baca aja Pak ya. Yang ketiga adalah ta'zimuhu, menghormati, ta'zim, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit Pak ya, sedikit lagi. Abu Ayyub Al-Ansari ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu Nabi Pak belum punya tempat tinggal, belum punya rumah. Itu kan nanti ceritanya itu onta Nabi yang kemudian singgah di tanah kosong yang punya salah seorang anak yatim ya. Kemudian kebetulan di dekat tanah itu rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, 2 lantai Pak. Dua lantai. Kemudian Nabi pada akhirnya nanti bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian mungkin sambil menunggu rumah beliau berdiri. Malam pertama Pak, Nabi memilih tinggal di lantai 1. Kemudian di lantai 2-nya Abu Ayyub Al-Ansari dan keluarga beliau, katakanlah mungkin istrinya. Yang terjadi kemudian Abu Ayyub Al-Ansari besoknya curhat, ya Rasulullah, semalam saya nggak bisa tidur, saya nggak berani jalan ke sana lantai 2 karena di bawahnya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya saya dan istri tidur di pojokan sana, ya Rasulullah, tolong besok engkau jangan di bawah, saya jangan di bawah, engkau di atas. Nabi karena diminta oleh tuan rumah dengan halus, akhirnya Nabi Muhammad SAW pindah ke atas. Artinya ini bagian cara para sahabat menghormati Rasulullah SAW. Contoh yang lain misalkan Imam Bukhari ketika menulis satu hadis itu konon diceritakan beliau wudhu dulu, kemudian pakai pakaian terbaik, pakai wangi-wangian, sholat 2 rakaat, doa minta petunjuk, baru menulis satu hadis. Sekarang berapa jumlah hadis dalam kitab Bukhari itu? Ribuan. Ada yang mengatakan 2.500 sekian sampai 7.000-an hadis. Itu plus pengulangannya. Ya. Berarti setiap kali menulis satu hadis seperti itu yang dilakukan Imam Bukhari. Makanya sampai sekarang keberkahan kitabnya masih ada. Kalau kita bicara hadis, ya, itulah kemudian yang dibahas. Imam An-Nawawi kalau salah Fathul Bari, ya, itu mensyarah kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarah kitab Bukhari itu, Imam Bukhari. Itulah kemudian yang banyak sekarang dibahas oleh orang-orang yang memang bidangnya ilmu hadis. Jadi itu beberapa contoh ta'zim para sahabat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu lagi, Allah Subhanahu wa taala sendiri mencontohkan bahwa Allah itu tidak pernah memanggil Nabi Muhammad langsung sallallahu alaihi wasallam dengan nama beliau. Tidak pernah. Dan Al-Qur'an kita buka, tidak ada satu ayat pun yang langsung memanggil Nabi. Ya Muhammad, tidak ada. Tapi kalau Rasul-Rasul yang lain banyak Pak. Ya Musa, Ya Nuh, Ya Lut, apa lagi? Ya Isa, banyak sekali. Ya Salih, banyak sekali. Tetapi ketika berbicara mengenai Rasulullah SAW, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya ayyuhar Rasul, wahai Rasul. Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Ada penyebutan nama Nabi Muhammad, tetapi beliau orang ketiga, nggak langsung sebagai orang kedua. Misalkan Muhammadur Rasulullah, Muhammad, tapi beliau utusan Allah. Emblem atau sebutan Rasulnya ada. Atau wama Muhammadun illa Rasul. Lagi-lagi pasti nempel Rasulullah, Nabi dan seterusnya. Baik, hadirin bermuliakan, ini mungkin beberapa poin ya mengenai baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita makin cinta kepada beliau. Kemudian dan yang paling penting adalah semoga kita bisa menjadikan perilaku beliau, sunnah beliau menjadi pedoman kita dalam sehari-hari. Mohon dimaafkan kalau kurang berkenan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.